puasa. Oke, kita ngobrol lagi bersama Pak Heri Nugroho EMBA. Langsung ngobrol yuk. Soalnya saya sudah kelihatan waktu kita. Tadi yang pertama adalah peluang. Betul. Jadi pasar dulu. Jadi bukan produk dulu, tapi pasar dulu. Terus bagaimana kalau kita udah punya produk, ya nanti tak ajari. Ini yang pertama peluang atau pasar dulu. Kemudian yang kedua daya beli. Daya beli. Orang yang tadi lalu lalang tadi, orang yang kira-kira akan beli produk kita itu punya uang apa enggak? Ya kan? Ekonomi mereka juga. Duit boten, gitu loh kan. Meskipun banyak orang lalu lalang, tapi kalau nggak punya duit ya percuma, ya kan nggak beli. Nah, contoh nih umpamanya saya contohkan. Di pasar Majestic tadi Mbak Moni. Ibu-ibu ke pasar, dia tahu nanti di dekat pasar itu dia akan makan siang. Ya kan? Nah, dia sudah persiapan duit nggak dari rumah? Sudah ya kan, nggak mungkin dong dia ke pasar bawa rantang ya kan. Nah di sana dia bawa nggak kira-kira 10.000 atau 15.000 untuk sekedar makan? Bawa ya kan, berarti ada daya beli nggak? Ada. Nah ini dua ini aja udah cukup sebenarnya, tapi sebenarnya ada yang ketiga. Nah yang ketiga jadi gini, kalau kita ingin menjadi pebisnis yang handal dan sukses di bisnis itu, yang pertama kita harus menjadi yang yang pertama gitu ya, yang pertama. Ya, jadinya kita yang kita adalah orang yang di situ buka paling pertama gitu ya. Nah, gitu. Istilahnya. Nah, waktu itu kan saya bawanya ayam bakar kan. Ternyata di situ udah ada ayam bakar. Nah, saya nggak mungkin dong saya buka di situ lagi, kan udah ada. Ya kan? Cari usaha yang lain ya kan. Nah, itu yang pertama, kita harus menjadi yang pertama. Kemudian kalau yang pertama nggak bisa, jadilah yang terbaik. Nah, yang terbaik. Dan tak lihat Mas, ayam bakar yang di situ itu udah rame. Kemudian udah kayaknya kalau saya nyaingin dia kan nggak mungkin. Modalnya saya juga kecil ya kan. Berarti saya nggak mungkin saya bersaing sama dia. Nah, saran saya kalau udah nggak bisa kedua ini, nggak usah khawatir, jangan khawatir. Ada ilmu yang ketiga, yaitu apa? Kita menjadi yang terunik. Nah, atau memiliki nilai beda kalau gampangnya. Nilai beda pemirsa, jadinya gini. Nilai beda itu contoh kayak gini. Di situ sudah ada ayam bakar. Saya kalau menjadi yang pertama atau yang terbaik nggak mungkin karena udah nggak mungkin bersaing, ya kan? Akhirnya saya nyari sesuatu yang belum ada di situ. Terunik. Nah, terunik, ya kan? Ayam bakar dibakar kosong banget. Bisa kayak gitu, ya kan? Atau yang memiliki di situ yang belum ada produk di situ, umpamanya. Berarti mau nggak mau kita ngicipi situ dulu ya? Lihat dulu. Nggak gini. Bisa saja kita buka ayam bakar juga, atau kita membuka sesuatu yang nggak ada di situ, yang nggak ayam bakar. Ayam bakar tanpa dibakar. Contoh di situ sudah ada ayam bakar, saya nggak buka. Kemudian ada yang namanya warung makan Padang, berarti saya nggak buka lagi, kan udah ada. Kemudian ada sate, berarti saya nggak buka lagi, kan udah ada ya. Saya nggak mungkin yang jadi yang pertama lagi kan. Ya yang belum tuh apa? Hobinya walking, ya kan? Kalau tadi walking survei, nah sekarang yang walking otaknya, ya kan? Nah, apa nih kira-kira? Ini saya dapat ide pakai otak kanan. Oh, yang belum ada soto. Ya betul. Soto, orang Indonesia suka soto nggak? Suka. Nah, ternyata orang Indonesia sesuatu yang baru tuh seneng. Saya tanya Mas Cepi, makan ayam bakar terus, bosen nggak? Bosen lah. Makan rumah makan Padang terus, Mbak Monik, bosen nggak? Bosen banget. Makan sate terus, bosen nggak? Nah, ada alternatif. Tak kasih produk yang baru di situ, soto. Nah, ternyata orang yang tadinya di pasar itu ada soto dan dia butuh berbondong-bondong ngambil dan makan di situ. Itu yang disebut dengan strategi buka bisnis langsung laku dan laris. Yes, luar biasa. Kalau keluarnya masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal sekali. Kalau baru ngobrol gini aja, ini baru ngobrol kita cuman baru setengah jam kita ngobrol. Itu banyak sesuatu yang dulu nggak saya kepikiran. Sekarang oh iya. Otak kananku ki sing biasane blendrek tekan bokong iki munggah meneh. Jadi kalau begitu kayak mental pengusaha ya. Soto yang keluar itu berarti termasuk jadi yang pertama dong di situ. Jadi yang pertama akhirnya dan beda dengan produk-produk yang lainnya. Makanya dicari. Jadi memang kita harus pakai mental pengusaha. Contoh gini Mas, kalau mental karyawan, contoh nih ya. Saya kan juga buka bimbel di daerah Bekasi. Nah, waktu itu saya walking, jalan-jalan di situ standby jam 12 siang. Itu ada anak-anak tuh wirawiri di situ, ya kan? Ya.
Kira-kira kalau pakai otak kiri, ada anak pakai naik motor, naik mobil dan sebagainya. Kalau jam itu kan jadi macet kan. Kalau otak karyawan pasti jengkel. Ini anak-anak jam segini bikin macet aja, ya kan? Tapi kalau otak kanan, bisnis. Ini duit ini, ya kan? Duit peluang pasar, Mas, pasar. Akhirnya mikir, buka apa kira-kira kalau ada anak sekolah banyak? Ayo, Pak. Anak sekolah buka pijet payung, Pak. Pijet payung, oke. Terus apa lagi? Cepet capek anaknya. Game Boy. Game Boy. Ayo, jadi bagus loh, otak kanannya udah bagus nih. Jual es. Nah, saya jualan bimbel. Nah, bimbel dibutuhin anak-anak sekolah nggak? Dibutuhin. Nah, saya buka bimbel dengan strategi yang 3 tadi. Ternyata di situ banyak perumahan, banyak sekolahan. Dan orang-orangnya kalangan menengah. Kalau orang kalangan menengah, berarti punya daya beli nggak? Punya. Punya duit apa enggak? Pasti. Nah, udah di situ langsung laris. Saya buka bimbel, harusnya buka bimbel itu 3 tahun baru balik modal. Ternyata buka di situ nggak nyampe 6 bulan, Mas Cepi. Sudah balik modal. Makanya gampang. Kalau tahu ilmunya gampang. Ya, nanti cara mungkin... Makanya ikut dong nanti di seminarnya saya dong. Ini ada seminar. Jadi kita ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah pada khususnya. Ini Bapak Heri Nugroho ini kita akan mengadakan seminar. Yaitu seminar itu untuk tanggal 28 itu hari Kamis itu ada di Jogja ya Pak ya? Iya di Jogja. Di Hotel Horizon Jalan Gowongan Kidul nomor 33. Itu ada 2 sesi. Ada 2 sesi. Untuk sesi yang pertama itu jam 9, untuk sesi yang keduanya itu jam 5 sore. Dan untuk teman-teman yang di Solo, di Solo ini saya mau ikut yang di Solo. Yang di Solo itu hari Jumat pas kita ikut sesi yang kedua aja pas mulai syuting gitu. Ini hari Jumat tanggal 29 Mei. Sesi pertamanya itu jam 13.30, itu jam setengah 2 enggak mungkin ya toh. Terus sesi yang keduanya itu jam 18.30, jam setengah 7 bisa. Ini tempatnya di Hotel Aston, Jalan Slamet Riyadi 373. Padahal omahku mburi Hotel Aston kok. Mlaku tok. Hotel datang Mas, datang. Ini Hotel Aston, Pak. Rumah saya itu semen kidulnya pas itu rumah saya. Datang saya jalan kaki ya. Ini ya untuk tiketnya kalau Anda ingin mengikuti seminar itu, kalau tiketnya itu pembelian on the spot itu harganya 250.000 ya toh. Tapi untuk yang daftar hari ini, SMS-nya hari ini, nanti saya SMS juga Pak. Ya. SMS hari ini diskon 60%. Hanya 100.000 per orang khusus untuk hari ini. 100.000 per orang atau 150.000 untuk 2 orang. Betul gitu ya Pak ya? Betul. 150.000 untuk 2 orang ya. Daftarnya gampang sekali. Daftarnya ketik nama langsung lagi. Ketik nama spasi kota, semisal Cepi Solo ya. Kirimnya ke 087 889 669100. Nggak boleh bilang kosong, sekali lagi ya. 087 889 669 100. Ayo, gimana Pak ya? Buruan daftar SMS sekarang juga. Tempat terbatas. Pak, kalau saya masih ada tempat. Mau cerewet banget ya. Aku mau mangan kroto to. Ora, aku masalah semangat dong, PPP. Iki bedane nek kowe semangat karo iki. Aku ket mau iki mikir, aku ngenteni Pak Heri iki ngei jawaban-jawaban. Iki aku tuh tak pikir. Iki kok aku ngei strategi apa ya? Iki ora ngomong, tapi ngetokno strategi apa emang produknya ana. Oh no, aku ini udah ada planning Pak. Makanya itu saya dari tadi itu mencerna terus. Iki berarti aku sini rumah tak ngene iki. Iya benar. Bojoku tak karena balik. saya udah punya produknya ya. Punya produknya, modal juga ada tapi tidak banyak, Pak. Wah, kita tinggal melangkah jebret tapi kok pikirannya kok neko-neko itu loh. Berarti kok ora payu piye, kok nek lah saya takutkan itu loh, Pak. Takut kalau enggak laku. Nah, ini harus mental pengusaha ini harus digembleng. Jadi nggak usah khawatir, nanti di seminar nanti akan kita latih gitu ya. Bagaimana kita memiliki mental pengusaha. Nah, apalagi tadi Mas Londo sama Mas Cepi kan udah punya produk ya. Iya. Wah, ini lebih bagus lagi. Tapi jangan salah loh ya. Kalau punya produk itu yang harus dilakukan harus cari demandnya.
Jadi kayak saya kan tadi kan saya punya produk tadi, saya ayam bakar. Tapi saya ngawur jualnya, tutup ya kan. Tetapi kalau kita punya produk, yang pertama ya kita harus cari yang namanya pasarnya dulu di mana. Ini kira-kira wah ini kira-kira dijual di mana yang banyak apa namanya permintaannya. Saya hari ini nyari walking, cari tempat. Jadinya punya produk dulu ya alhamdulillah gitu ya. Nggak punya produk, kalau nggak punya produk jalan-jalan dulu. Wah, di mana nih? Oh, ada ini, ya kan? Intuisi apa namanya? Pengusaha datang. Wah, ini contoh nih mamanya, Mas. Contoh mamanya. Di itu Mas punya deket dengan kos-kosan mamanya. Oh iya, kos-kosannya banyak. Saya kos-kosan semua. Nah, kalau mamanya Mas nggak memiliki intuisi pengusaha, ya udah biarin aja lalu lalang anak kos-kosan. Tetapi kalau Mas punya intuisi pengusaha, wah, kalau di sini buka Indomie rebus pasti banyak, gitu kan? Yang kedua, ini berarti ada pasar. Dia kan kalau apa namanya nyuci baju di mana nih, ya kan? Mas buka laundry. Bisa. Jadi apa namanya kita pakai intuisi. Ya, Pak, ya. Iya. Pak Heri ini sisi-sisi kabeh di bisnis. Iya, buka bisnis loh. Ki delok kan awake dhewe Bener. di bisnis ki iki. Lah, Mas. Saya berharapnya Pak Heri ini jadi agensi untuk talent-talent gitu Ya, loh. betul. Mas ini kan punya, ini kan MC nih. Iya. Tak lihat ngomongnya udah bagus. Iya. Saya dulu kan MC juga, Mas. Wah. Iya, saya itu dulu sama Mas Tanto Yahya, sama Mas Warhan. Oh, makanya. Iya. Tapi Mas Soki Sitohang. Tapi saya mikir, kok saya MC aja. Intuisi bisnis datang. Kenapa nggak buat sekolah MC? Nah, saya buka. Makanya Mas juga harus. Pemirsa di rumah juga punya gali potensi diri. Gitu ya. Gali potensi. Apa? Setiap orang itu banyak punya potensi. Tapi kalau potensi sendiri kok nggak ada, nggak usah khawatir. Pemirsa di rumah, jangan jadi halangan untuk jadi pengusaha. Gali potensi orang lain. Iya, gali potensi diri, ya kan? Kita. Ini ada yang telepon mau tanya sama Oh, boleh. Oke, kita angkat dulu. Halo, Sinden Mendel. Halo. Halo. Ya, halo, selamat siang, Sinden Mendel. Apa toh? Selamat siang. Sinden Mendel, apa toh? Ibu Surani. Ibu Surani ten pundi, Bu? Pon Sukoharjo. Nggih, badhe tanglet menapa? Banyak napa? Nggih. Lah misalnya kalau dagang untuk pasar kan produknya hampir semua sama. Terus itu pribadi. Kalau kan emas Mang lebaran. mentas saking kamar mandiriin, Bu, kekutuk, Bu. Napa niki tabune sambil renang ya, Bu? Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Iya, sambil renang. Oh, iya. Oh, ini ibu ini berdagang di pasar. Iya. Dan di pasar itu hampir semuanya produknya sama. Iya. Nah, terus bagaimana caranya buat apa, Bu? Terus model-modelnya jilbab, misalnya baju, itu kan hampir sama. Yo, Oh, iya. Terus Oke. gimana itu caranya? Oh, iya. Nah, iya, Baik, iya, baik. iya. Terima kasih, Bu Ya. Endang. Baik, baik. Bapak Terima Heri kasih. pasti udah paham ya, Ya, Pak Heri udah paham. Oke, Jadi, akan kita jawab spesial untuk Bu Endang. Monggo Pak Heri. ya, Bu Endang ya tadi ya? Ya, Bu Endang. Dia di pasar ya, dan punya Pak Heri, Ya. ini kebetulan lewat lagi. Bu Endang, Bu Endang TV-nya jangan dipindahin channelnya ya, Bu Endang. Nanti setelah iklan ini akan dijawab langsung oleh Pak Heri. Pasti tetap di Sinden Mendel, apa toh?